Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Kita berjuang, saya yakin dorongannya Mas Anies, Mas Muhaimin, Mas Ganjar sama dengan dorongan yang ada di saya. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Kita harus bersatu. Kita harus rukun. Apakah bersatu itu berada di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan? Sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita. Topan, jadi meskipun senyumannya berat, tapi kontestasi sudah selesai, semuanya masih bersatu demi Indonesia. Betul, gitu ya. Baik yang menang, baik yang kalah, pendukung menang, pendukung kalah, sudahlah kita bergabung. Karena kita kan semuanya satu, Indonesia. Indonesia, betul banget. Dan selain tadi ada informasi tadi juga tentunya di Lensa Indonesia pagi hari ini juga ada informasi lainnya ya. Betul, kami memiliki informasi yang sudah dipilih oleh tim redaksi RTV. Langsung saja bersama saya Topan. Dan saya Kenia Gusnaini, ini dia Lensa Indonesia pagi selengkapnya tentunya khusus untuk kamu. Sahabat RTV, KPU secara resmi menetapkan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2025. 9 ya. Iya, 2029 maksudnya. Tadi kita sudah dengar ya pidatonya dari Prabowo ya. Ya, dan pasangan Prabowo Gibran ini menang pemilu dengan perolehan lebih dari 96 juta suara atau 59,59% suara. Menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke-1, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari ditandatangani.
Ya, dan ternyata ini Kenia ya, usai ditetapkan oleh KPU sebagai wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka ini langsung belusukan ke Rusun Muara Baru di Jakarta Utara. Wah, langsung ya dalam silaturahmi bersama warga, Gibran yang juga membagikan susu kemasan secara gratis, ini sempat loh Topan dipeluk paksa oleh seorang pria. Wah, mari kita lihat. Usai ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Rusun Muara Baru di Penjaringan, Jakarta Utara. Ratusan warga langsung menyambut Gibran yang juga menyempatkan diri membagikan sejumlah susu kemasan kepada warga dan anak-anak. Bahkan seorang warga yang mengenakan jaket Prabowo Gibran sempat membuat para paspampres sigap lantaran menarik paksa Gibran dan memeluknya. Pria tersebut langsung ditarik mundur paspampres dan menjauh dari Gibran. Sementara saat dikonfirmasi wartawan terkait aksinya, pria tersebut enggan berkomentar dan langsung pergi sambil melepas jaket yang dikenakannya. Gibran sendiri melanjutkan belusukannya serta duduk berdialog bersama warga lainnya di tempat yang telah disediakan. Putra sulung Presiden Jokowi itu juga menyampaikan rencana kepemimpinannya nanti bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Suami Selvi Ananda itu juga menyampaikan bahwa Rusun Muara Baru bukanlah satu-satunya tempat yang akan menjadi sasaran belusukannya. Bersilaturahmi dengan para warga. Oh enggak, nanti bukan cuma Jakarta Utara, semua tempat akan kami sambangi. Semua tempat yang banyak masalah, yang banyak kemiskinannya pasti akan kami sambangi, akan kami pantau, akan kami evaluasi, akan kami dengarkan juga keluhan-keluhan warga. Setelah berkunjung ke Rusun Marunda, Gibran melanjutkan agendanya untuk bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dari Jakarta, Aprianto, RTV. Bersilaturahmi dengan para warga, terutama di... Nah Topan, ini berbeda dengan Capres-Cawapres 01 yang hadir dalam rapat penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Jakarta. Ganjar Pranowo ini justru memilih bersepeda santai di Sleman, Yogyakarta nih. Wah, kira-kira benar nggak ya alasan Ganjar tidak hadir di gedung KPU Jakarta karena tidak diundang? Berikut liputannya. Kita lihat. Saat dua pasangan kandidat lawannya hadir di gedung Komisi Pemilihan Umum dalam rangka rapat penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Jakarta, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru terlihat asyik bersepeda santai bersama sang istri Siti Atikoh menyusuri jalanan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Rabu pagi. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian meluncur ke rumah yang baru dihuninya sekitar 1 bulan ini. Saat ditanya wartawan terkait ketidakhadirannya di Jakarta, Ganjar pun menjawabnya dengan santai. Saya Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan nih. Pak Mahfud hari ini hadir juga nggak ke Jakarta? Pengetahuan Pak Ganjar itu, Pak Mahfud. Nggak yakin saya kalau tidak diundang. Sementara saat dimintai pernyataannya terkait ucapan selamat kepada Prabowo Gibran, Ganjar mengaku sudah menyampaikannya pasca putusan MK Senin kemarin. Cukup? Pak, ada ucapan untuk penetapan hari ini kepada Presiden terpilih, Pak? Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK. Ya, Ganjar memilih tak banyak berkomentar dan melanjutkan masuk ke rumahnya usai menemui wartawan. Dari Sleman, Yogyakarta, Singgih Aji, RTV. Ternyata ini sama dengan Ganjar, Cawapres nomor 03 Mahfud MD juga tidak hadir di gedung KPU saat Prabowo dan juga Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres terpilih. Nah, Mahfud mengaku tidak datang lantaran dirinya mengaku baru menerima undangan setengah jam sebelum acara dimulai. Saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai Presiden
dan Wakil Presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Nah, saya sendiri memang tidak tahu agenda-agenda seperti itu karena mungkin sudah LO kami juga kurang begitu aktif, sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan. Ya sahabat, meskipun saat Pilpres kemarin Caimin dan PKB berada di pihak yang berseberangan, tapi setelah penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Muhaimin Iskandar bergerak cepat nih Pak. Gercep ya. Iya, gercep. Caimin ini mengundang Prabowo ke kantor DPP PKB dan menyatakan keinginan partainya untuk bekerja sama dengan Prabowo dan juga Gerindra. Caimin mengundang Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kantor DPP PKB Cikini Jakarta Pusat setelah pengumuman KPU Rabu kemarin. Meskipun saat Pilpres kemarin Caimin dan PKB berada di kubu yang berbeda, dalam pertemuan ini Caimin menyatakan keinginan Partai Kebangkitan Bangsa untuk bekerja sama dengan Prabowo sebagai presiden terpilih berikut Partai Gerindra di periode pemerintahan yang akan datang. PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif, ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia. Menanggapi keinginan Caimin dan PKB untuk terus bekerja sama, Prabowo berterima kasih dan menerimanya dengan tangan terbuka. Saya sangat terima kasih, saya diundang ke sini dan saya menerima tadi penyampaian, pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Jelang Pilpres, Gerindra dan PKB sempat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Namun koalisi bubar setelah Muhaimin memutuskan menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Saat Pilpres, Prabowo dan Caimin berseberangan. Prabowo Gibran didukung oleh Koalisi Indonesia Maju, sedangkan Anies dan Caimin didukung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Pendekatan ke Prabowo ini seakan memastikan bubarnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan antara PKB, PKS, dan Nasdem selama Pilpres kemarin. Dari Jakarta, Hana Bajaber, Eko Sulistiono, RTV. Nah sahabat, dengan ditetapkannya Prabowo dan juga Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, rakyat Indonesia bisa nih menagih janji yang sering mereka umbarkan atau sampaikan pada saat masa kampanye. Nah apa aja ya janji-janji kampanye Prabowo Gibran? Kita lihat lagi yuk, ini dia. Sedikitnya ada 6 janji yang digaungkan pasangan Prabowo Gibran dalam kampanyenya. Yang pertama, meningkatkan lahan produktivitas pertanian, mulai dari tingkat desa hingga nasional. Paslon terpilih ini menargetkan tambahan luas panen tanaman pangan minimal mencapai 4 juta hektar pada tahun 2029 dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Janji berikutnya menekan angka kemiskinan dengan target di bawah 6%. Target tersebut akan dicapai dengan melanjutkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta menambahkan kartu anak sehat. Prabowo Gibran juga berjanji akan menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Begitu juga untuk TNI Polri dan pejabat negara. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya nanti, kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Janji berikutnya membangun infrastruktur desa, memberikan bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik.
Prabowo Gibran menargetkan dapat membangun atau merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa atau kelurahan per tahun, dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua. Prabowo Gibran berjanji akan mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto hingga 23%. Penerimaan tersebut bersumber dari pajak dan bukan pajak. Rencana tersebut bertujuan untuk menyokong pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Yang terakhir, memberi makan gratis. Ini merupakan program andalan yang sering digaungkan Prabowo Gibran di berbagai kesempatan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Total ada 82,9 juta rakyat miskin yang akan diberikan makan gratis, terdiri dari 74,2 juta anak sekolah, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil. Diperkirakan program ini memerlukan anggaran 400 triliun rupiah per tahun. Itu dia ya janji dari Prabowo Gibran, bisa diingat-ingat sama kita, nanti bisa kita tagih. Betul, bisa ditagih lagi ya ketika memimpin nanti, karena dilantik 20 Oktober. Iya, baik kita beralih ke informasi lainnya sahabat. Orang tua selebgram Chandrika Cika membantah nih putrinya terlibat narkoba sejak 1 tahun lalu. Iya, bahkan mereka berharap Cika ini dapat menjalani rehabilitasi. Penangkapan selebgram Chandrika Cika yang sedang berpesta narkoba bersama 5 orang temannya di sebuah hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan telah mengagetkan pihak keluarga. Mereka tidak menyangka jika Cika terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Mereka juga membantah informasi yang menyebutkan Cika sudah setahun menggunakan narkoba. Untuk itu pihak keluarga mengaku telah mengajukan proses rehabilitasi terhadap Cika. Salah apa namanya? Lihat aja BAP-nya nggak ada bicara setahun itu. Nggak ada apa-apa. Tapi keluarga mengetahui kalau Cika pernah memakai. Oh enggak. Ini baru ini aja. Baru pertama kali ini. Nah, itu apa alasannya apa? Bukan bilang memakai, itu salah paham. Alasannya mungkin alasan apa? Atau dia dijebak temannya atau gimana mungkin? Belum tahu. Enggak, ada pertemuan biasa aja, ada teman yang bawa itu apa namanya? Pot itu yang ada kandungan itu. Si Cika nggak tahu itu ada kandungan narkobanya. Sebelumnya, selebgram Chandrika Cika dan kelima temannya ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan karena kedapatan menggunakan narkoba dengan barang bukti 1 rokok elektrik berisi cairan dengan kandungan tetrahidrokannabinol atau ganja. Atas kasus ini, keenamnya dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Ajat Moko, RTV. Wah, tidak terasa ya, 30 menit sudah Lensa Indonesia Pagi menemani kamu. Akhir kata saya Matopan. Dan saya Kenny Agusnaini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Semangat pagi dan sampai jumpa.